Kisah ini terjadi 15 tahun yang lalu, di sebuah desa yang kami tidak akan menyebutkan namanya. Suatu malam, sekitar pukul 9 malam, tampak sekelompok warga yang tengah berjalan menyusuri jalan setapak dengan membawa berbagai macam alat dan obor. Sekitar 20 orang kala itu tengah berjalan menuju ke rumah Kang Sarmin. Ya, Kang Sarmin, seorang pemuda desa yang selama ini disia-siakan oleh warga desa karena ia menderita penyakit seperti koreng di seluruh tubuhnya. Sering, setiap luka di tubuhnya selalu mengeluarkan darah dan nanah. Kala itu, warga yang malam itu telah dihasut oleh Pak Karta, seorang juragan tanah di desa mereka. Sampailah mereka kini di depan rumah Kang Sarmin. Kala itu, Kang Sarmin lagi duduk di dalam rumah menikmati kopi dan singkong rebus. Sesaat kemudian, terdengar teriakan dari para warga. "Sarmin, ayo keluar! Ingat, cepat Sarmin, kamu pergi dari sini, Sarmin. Tinggalkan desa ini, Sarmin!" teriak para warga dengan geram. Mendengar gaduh teriak para warga, Kang Sarmin kemudian beranjak dari duduknya dan segera membuka pintu rumahnya. Kang Sarmin kemudian keluar dari rumahnya. Tak selang berapa lama kemudian, ia sudah berdiri di depan para warga. Ia pun sangat kebingungan akan kedatangan para warga. "Sarmin, cepat tinggalkan desa ini. Jangan sampai kami bertindak kasar, Min." "Salah saya apa, Pak? Hingga kalian mau mengusir saya?" "Alah, kamu ini akan membuat desa ini dilanda penyakit seperti yang kamu derita." Kang Sarmin bersikeras tidak mau meninggalkan desa itu. Ia mencoba untuk bertahan walaupun selalu dihina dan dicaci dan disakiti oleh para warga. Melihat Sarmin yang tetap tidak mau pergi meninggalkan desa itu, Pak Karta, yang saat itu memimpin rombongan para warga, mulai marah dan memprovokasi para warga. "Sudah, ayo kita seret saja dia." Warga yang mulai terpancing provokasi dari Pak Karta mulai bertindak beringas. Mereka mulai menyerang Sarmin beramai-ramai. Tak ayal, Sarmin pun menjadi bulan-bulanan para warga. Berbagai macam benda tajam dan tumpul mendarat di tubuh Sarmin. Sungguh sadis dan anarkis perbuatan para warga kepada Sarmin yang seorang diri dan lemah itu. Tubuh Sarmin yang sudah terkena banyak pukulan dan serangan itu pun kini roboh berlumuran darah, penuh luka di sekujur tubuhnya. Tak sampai di situ, Sarmin yang sudah roboh itu kini tubuhnya diseret oleh para warga menuju ke pinggir jurang. Sesampai di pinggir jurang, tubuh Sarmin yang sudah penuh luka itu pun kemudian dilempar oleh para warga seperti melempar sebuah bangkai. Sungguh kejam perbuatan mereka. Tak ayal, tubuh Sarmin pun meluncur jatuh ke bawah. Warga desa pun segera kembali dan semuanya bergegas pulang menuju ke rumah Pak Karta. Di sisi lain, sebenarnya saat tubuh Sarmin jatuh di bawah jurang, tengah ada seorang kakek-kakek tua yang berada di bawah jurang, yang saat itu lagi duduk bersemedi. Saat tubuh Sarmin jatuh meluncur, dengan secepat kilat, kakek tua itu menangkap tubuh Sarmin. Ternyata, kakek tua itu bernama Mbah Brewo, penguasa jurang kematian. Mbah Brewo yang melihat kondisi tubuh Sarmin merasa kasihan dengannya.
Ia pun kemudian membawa tubuh Sarmin ke gubuknya, sebuah gubuk kecil yang terlihat sangat wingit dan angker. Tampak asap dupa mengepul di depan rumahnya. Mbah Brewo pun kemudian membawa tubuh Sarmin yang penuh luka itu ke dalam rumahnya. Mbah Sarmin kemudian mengambil air dan mulai membersihkan luka-luka yang dialami Sarmin. Selang beberapa saat kemudian, Mbah Brewo segera mengambil daun-daunan dan beberapa ubur rampe lainnya untuk mengobati luka-luka Sarmin. Mbah Brewo segera membakar dupa kemenyan di samping tubuh Sarmin. Ia kemudian komat-kamit membaca mantra. Tak lama kemudian, angin mulai berembus memasuki gubuknya. Rupanya, ia tengah memanggil roh-roh penunggu tempat itu. Tampak gumpalan asap hitam bergerak dan kemudian menyelimuti tubuh Sarmin. Selang beberapa saat kemudian, asap itu mulai menghilang dan sebagian masuk ke hidung Sarmin. Tiba-tiba, tubuh Sarmin yang tadinya tidak bergerak sama sekali, kini mulai terlihat tanda-tanda kehidupan. Jemari tangan Sarmin mulai bergerak-gerak, dan setelah itu, tampak Sarmin mulai membuka matanya. Sarmin yang kini telah membuka matanya, samar-samar, ia melihat di hadapannya seorang kakek tua, berjenggot putih, dan terlihat seram. "Kek, aku di mana, Kek?" "Kamu ada di gubuk kakek, Nak." "Kakek ini siapa?" "Aku penunggu lembah ini." "Sudah, kamu berbaring saja, istirahat saja." Sarmin yang kala itu luka parah, namun ia tidak merasakan sakit apapun. Cuma yang terasa tubuhnya pegal-pegal. Sarmin pun kemudian tertidur pulas. Mbah Brewo segera melangkah meninggalkan Sarmin yang lagi tertidur. Mbah Brewo kemudian duduk bersila di atas sebuah batu di depan gubuknya. Kedua mata Mbah Brewo kini mulai terpejam. Angin malam dan suara-suara binatang mulai mengiringi semedi Mbah Brewo. Tampak asap kemenyan yang terbakar di depan Mbah Brewo menambah suasana malam itu terasa wingit dan seram. Bau kemenyan menyeruak melayang berbaur dengan hembusan angin malam waktu itu. Serasa aroma dan asap kemenyan itu mengundang roh-roh gentayangan dan setan Mayapade berkumpul di area tersebut. Tampak terlihat kilatan-kilatan cahaya berterbangan di sekitar tempat itu. Tanda kalau makhluk astral dunia lain tengah hadir dan menambahkan eksistensinya di tempat itu. Hari demi hari pun mulai berganti. Rupanya, sudah 1 bulan Sarmin berada di gubuk Mbah Brewo. Ia sekarang membantu Mbah Brewo dan mengikuti apa yang dilakukan Mbah Brewo. Kini, Sarmin menjadi murid dari Mbah Brewo. Ternyata, Mbah Brewo penganut ilmu hitam. Sudah beberapa ilmu yang Mbah Brewo turunkan kepada Sarmin. Hingga pada suatu malam, Mbah Brewo memanggil Sarmin. "Men, malam ini aku mau menurunkan satu ilmu lagi kepadamu, Men." "Iya, Mbah." "Ilmu apa itu, Mbah?" "Ilmu ini akan membuat kamu kebal dari senjata apapun
dan ilmu apapun. Tapi syaratnya kamu harus bisa menumbalkan nyawa manusia untuk dijadikan santapan roh-roh yang berdiam di sini. Apa kamu sanggup, Min? Sanggup, Mbah. Rupanya, sikap dan perangai Sarmin kini telah berubah setelah ia sembuh dari lukanya dan setelah beberapa ilmu dari Mbah Brewok diturunkan kepadanya. Kini, Sarmin mengikuti ajaran dan telah menjadi pengabdi setan seperti Mbah Brewok. Sarmin masih teringat akan dendam kesumat yang telah ia pendam dalam dirinya. Ya, dendam kesumat kepada para warga desa yang telah menyakitinya. Sarmin yang sudah dimasuki roh-roh jahat kini mulai tambah meledak-ledak keinginannya untuk membalas dendam. Matanya ini mulai berubah merah membara. Dan malam itu adalah malam munculnya malapetaka di desa itu. Ya, desa di mana Sarmin tinggal. Desa yang warga desanya telah mengusirnya dari desa itu. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Tanpa orang tahu, tiba-tiba Sarmin muncul di bekas gubuknya yang kini sudah rata dengan tanah. Rupanya, gubuknya telah dihancurkan. Sarmin kemudian berjalan menyusuri jalan di kegelapan malam. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.